Oke, selamat pagi semuanya. Ya, bersama dengan guru-guru yang lain, kita hari ini mau memuji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita katakan dari terbit matahari, biarlah nama Tuhan tetap dipuji. Tepuk tanganmu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Masih bersuka cita ya di dalam Tuhan. Nah, seperti yang tadi sudah kita nyanyikan, kasih Tuhan itu setia dan tiada berkesudahan. Dari terbitnya matahari sampai masuknya lagi, sampai besok terbit lagi. Ya, mari kita puji nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
baik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan. Hatiku tenang berada dekatmu. Pertolonganmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita awali dari awal. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan saat ini juga kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah Engkau tentukan untuk boleh menjadi saluran berkat, dan ajar kami untuk menjadi tanah yang subur ketika benih firman-Mu itu ditaburkan, tidak dicuri oleh iblis, tetapi kami boleh belajar untuk fokus dan bukan hanya
sebagai pendengar firman, tetapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Hari ini bersemangat? Oke, kita mau deklarasikan terlebih dahulu semangat kita. Kita akan ucapkan, hari ini aku bersemangat. Yes, yes, yes ya. Bersama-sama kita akan ucapkan semangat kita. 1, 2, 3. Hari ini aku bersemangat. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Ucapan kita adalah doa kita. Kalau kita ucapkan hari ini bersemangat, maka sepanjang hari pun kita akan bersemangat. Siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, jika siap, hari ini kita akan belajar dari seorang petani. Oke, semuanya sudah tahu ya tentunya petani. Petani itu tidak sekedar punya sawah, tapi petani adalah orang yang sungguh-sungguh bekerja, mengolah sawah, menanami, serta memanennya. Ya, kita mau belajar dari petani tersebut yang tertulis di Alkitab. Sebelumnya kita buka bersama Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Sekali lagi 2 Timotius pasal 2 ayat ke-6. Bu Amel akan bacakan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Oke, dikatakan seorang petani yang bekerja dengan keras, dia yang pantas atau yang layak menikmati hasil usahanya. Oke, apa sih yang akan kita pelajari dari petani, anak-anak? Yang pertama, kita akan belajar tentang ketekunan dan kesabaran. Bagaimana seorang petani itu merupakan orang yang sangat tekun. Karena sebelum dia menanam sawah, dia tentunya harus menyiapkan sawahnya. Dengan cara apa? Membajak atau mencangkul. Mungkin yang punya traktor enak, dengan mesin bisa dijalankan. Lalu tanahnya bisa dibajak. Kalau nggak punya cara tradisional, pakai kerbau atau pakai cangkul. Nah, itu persiapan untuk menanam. Setelah dipersiapkan tanahnya, yang kedua harus menanam benihnya. Bayangkan menanam benih untuk padi, lalu menjadi nasi yang kita makan itu sangat rumit sekali. Harus ditanam satu demi satu hingga memenuhi area persawahan. Setelah tertanam, ketekunan apa lagi yang dikerjakan petani? Dia harus merawat tanamannya. Dia harus memberi pupuk. Dia harus memberikan semprotan hama. Kalau ada tikus, dia harus membasmi tikusnya. Nah, itu perawatannya. Lalu ada masalah lagi. Air, musim kering gak ada hujan. Petani harus bersusah payah mencari air dengan mengairi dengan diesel, menyedot dari sungai, dari danau yang dekat danau, lalu dialirkan ke sawahnya. Itu ketekunan dari seorang petani. Lalu kesabaran. Setelah menanam, setelah menaruh benih-benihnya di sawah, apakah petani tidur, nunggu santai-santai HP-an, lalu tiba-tiba celing keluar hasilnya? Tentu tidak. Petani harus menunggu sekian lama sehingga padinya bisa dipanen. Nah, itu pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari petani tentang ketekunan dan kesabaran. Saat ini kita mempersiapkan diri. Minggu depan nih, kita semua anak-anak akan menghadapi PTS, penilaian tengah semester. Nah,
Sudahkah anak-anak persiapkan mulai dari sekarang atau dari kemarin-kemarin? Nah, kalau yang sudah, good, pandai. Seperti petani tadi, ketika dia mau menanam padi, nggak langsung padi itu ditanamkan benihnya, harus disiapkan dulu tanahnya. Begitu juga kalian, kita siapkan diri kita dengan baik, belajar materi-materi yang diberikan oleh guru, kembali dibuka, dibaca, dilatih, dikerjakan. Itu persiapan kita. Kita harus tekun, tidak cuma 1 hari, berhari-hari kita siapkan. Bahkan nanti saat PTS, aku udah belajar, aku nggak usah belajar lagi. Seperti itu? Tentu tidak. Kita lebih tekun lagi belajar saat PTS. Stop dulu game, stop dulu tiktokan, stop dulu apalagi mabar, stop dulu hal-hal yang saat ini menjadi kesukaanmu. Kita fokuskan untuk belajar persiapan PTS. Itu kita belajar tentang ketekunan, kesabaran. Kita setelah mengerjakan, aduh hasilku gimana ya, bagus enggak ya nilaiku, pasti menunggu. Tapi Tuhan katakan kita harus sabar ya. Seperti petani, kita belajar sabar. Kalau kita sudah mengerjakan yang terbaik, pasti Tuhan juga berikan yang terbaik. Oh, kita online, kita nanti mengerjakannya harus tergantung sinyal. Mungkin nanti akan mengalami hambatan sinyal dan sebagainya. Pesan Tuhan, kita sabar, kita siapkan hati kita. Apapun kendalanya nanti saat PTS, adik mengganggu, mama yang mungkin marah-marah, kita sabar. Ingat, kita harus memiliki kesabaran untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Tentunya mencapai hasil yang terbaik. Ya, sabar menunggu hasil, sabar kalaupun nanti kita menghadapi kendala. Tapi ya kita berdoa supaya selama PTS semua berjalan lancar, semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin. Oke, yang kedua, selain kita belajar tentang ketekunan dan kesabaran, kita juga belajar tentang hukum tabur tuai. Apa maksudnya? Hukum tabur tuai adalah jika ada yang ditabur, pasti nanti juga akan ada yang dituai, ada yang dipanen. Seperti petani, dia menabur benih padi, pasti tumbuhnya juga padi, tidak mungkin jagung ya, apalagi tumbuh jeruk, sangat tidak mungkin ya. Begitu juga dengan kita, kalau kita saat ini mulai menabur untuk PTS kita, untuk hal lainnya pun, menaburnya dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, menghafalkan, mungkin kembali berlatih matematika, sempoa, bahasa Inggris. Itu semua pasti akan menghasilkan hasil yang sesuai. Latihannya sungguh-sungguh, hasilnya pasti memuaskan. Latihannya asal-asalan sambil dengarkan YouTube, lihat YouTube, ya hasilnya pun biasa-biasa saja. Tidak hanya untuk persiapan kita PTS, hal-hal yang lainnya. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, pasti kita pun juga akan menerima yang baik. Jika kita melakukan hal yang buruk, suatu ketika kita pun juga mendapatkan hal yang buruk. Oke, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita belajar dari seorang petani. Masih ingat tadi yang pertama, apa yang kita pelajari dari petani? Kita belajar ketekunan dan kesabaran dari seorang petani. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang kesabaran dari seorang petani. Oke, demikian firman Tuhan anak-anak. Mari kita renungkan, kita masukkan dalam hati, kita masukkan dalam pikiran. Kiranya firman Tuhan ini bisa melandasi kita untuk memiliki semangat saat kita menghadapi PTS. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami kembali memiliki karakter yang Tuhan inginkan. Kami belajar dari seorang petani yang bisa memiliki ketekunan, kesabaran, serta kemauan untuk melakukan yang terbaik. Kami bisa menabur yang baik sehingga kami pun bisa menuai yang baik.
Tuhan berkati kami sebelum kami PTS, berkati kami kemampuan untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga kami pun layak untuk mendapatkan hasil yang terbaik pemberian daripadamu. Tuhan, kami mau menjalani hari ini, berkati kami dari pagi, siang hingga malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.